Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Nah, kali ini kita ada di Desa Bangbayang, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Nah, di samping saya ada yang Pak siapa? Pak Wawan Sofyan SAG. Beliau ini adalah guru SMP sama SMK. Nah, ada satu hal menarik yang ini nanti insya Allah bisa menjadi pelajaran kita untuk berbagi bersama, yaitu beliau sekarang ini menjadi pengusaha risol. Nah, penjualan risolnya ini sehari bisa sampai 350 piece dan bahkan insya Allah bisa lebih. Nah, yuk kita dengar bagaimana kisah beliau dari awal sampai sukses bisa berbisnis risol. Oke, silakan Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit cerita tentang bagaimana saya mengawali bisnis ini. Awalnya saya hanyalah seorang guru honorer di salah satu sekolah swasta yang syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru, dan alhamdulillah saat itu saya lulus. Tahun 2014 saya bisa menerima sertifikasi sebesar 1,5 juta per bulannya, 1.500.000 per bulan. Tapi baru saja 2 kali saya menikmati sertifikasi itu, tiba-tiba keluar kebijakan pemerintah untuk memperlakukan kurikulum 2013, dan ternyata dalam kurtilas itu mapel yang saya ampuh yaitu IPS untuk tingkat SMA dan SMK itu ditiadakan. Akhirnya saya berpikir, kalau mapel yang saya ampuh hilang, berarti sertifikasi saya juga hilang. Waktu itu saya sempat down, tapi ketika saya berpikir kalau saya terus menggerutu kebijakan pemerintah, ini tidak akan ada hasilnya apa-apa. Disitulah ketika saya dalam keadaan kepepet seperti itu, mulai saya berpikir untuk mencari solusi lain, alternatif lain yang bisa menghasilkan paling tidak sebesar sertifikasi, tunjangan sertifikasi 1,5 juta. Waktu itu mungkin Allah menunjukkan saya ke bisnis ini. Secara tidak sengaja saat saya pulang dari sekolah, saya melihat di depan Indomaret itu ada orang yang jualan risol. Dan ketika saya tanya, ternyata pemiliknya itu teman saya sendiri. Akhirnya saya kejar ke rumahnya, saya ingin tahu seperti apa sih bisnis risol. Dan ketika saya tanya berapa penghasilan bersih bisnis risol per bulan, dan dia sampaikan kalau penjualan minimal satu harinya 100 piece, 1 bulan bersih 1,5 juta. Akhirnya saya pikir, wah ini cocok untuk pengganti sertifikasi saya yang hilang. Akhirnya saya pun kemudian tertarik bisnis risol dan saya cari tahu, dan ternyata dia pun bisnis risol itu dengan menggunakan SIM franchise dari temennya. Akhirnya saya temui langsung pemiliknya dan saya berusaha untuk mencari lapak jualan itu. Tapi ternyata setelah saya cari-cari daerah Bumi Ayu, saya tidak juga menemukan lapak untuk berjualan risol. Alhamdulillah ketika saya pulang dari sana, saya lihat di Bantar Kawung di depan sebuah sekolah yaitu Al Furqon, saya lihat di situ sudah ada yang jualan es cappuccino dengan harga 5.000, 6.000 dan 7.000, ternyata laku. Akhirnya saya pikir di sini rupanya daya beli masyarakatnya sudah lumayan tinggi. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba di sini. Awalnya istri saya tidak tahu saya mau membuka bisnis risol. Kemudian saya kasih tahu bahwa saya mau buka risol di daerah Bantar Kawung. Akhirnya kata istri saya, kalau memang jualannya di Bantar Kawung tidak usah kerjasama dengan orang lain, saya juga bisa. Saya kaget ketika mendengar istri saya bisa bikin risol. Akhirnya saya selesaikan urusan saya dengan teman saya yang tadinya mau kerjasama dengan SIM franchise, dan tanpa pikir panjang saya buka bisnis risol ini. Dan ketika mau buka, saya bingung, saya tidak punya modal. Bahkan untuk membuat etalase atau gerobak pun saya tidak punya.
Tapi tetap saya tidak putus asa. Akhirnya saya cari, dan ternyata keponakan saya punya etalase yang nganggur. Akhirnya dengan etalase seadanya saya buka, dan hari pertama saya mencoba membuka risol itu 50 piece. Kemudian saya coba tawarkan ke teman-teman saya yang berprofesi sebagai guru di sekolahan itu, dan alhamdulillah respon mereka terhadap produk saya itu luar biasa. Ternyata tekstur, rasa, dan kualitas risol yang saya jual cocok di lidah teman-teman saya. Dan satu hari itu 50 piece alhamdulillah laris terjual. Hari kedua saya coba untuk meningkatkan kapasitas produksi saya menjadi 75. Alhamdulillah habis. Hari ketiga saya tambah lagi 25 jadi 100 piece. Alhamdulillah habis. Dan alhamdulillah sejak saat itu produksi terus meningkat, dan tapi masih berada di kisaran 200 piece. Nih risolnya nih. Nah, kita coba rasanya ya. Tadi juga udah coba sekeluarga. Tadinya 10 nih, udah tinggal 5 nih. Ripsinya terasa banget. Sambelnya ada di dalam, saus, juga ada ayam ya, Ya, sama rasanya mantep. Jadi ini kalau kita bilang bukan risol sembarang risol, tapi ini risol premium. gimana? Enak. Boleh saya ceritakan sedikit? Ini ambil jalan. Oke, jadi risol ini rata-rata orang ketika bikin risol itu lumpianya, kulit lumpianya pengennya praktis beli di pasar. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita ingin risol ini benar-benar kita semua ya yang memproduksi. Makanya tebel ya, tebel Iya. ya. Mulai dari kulit, dan ternyata ini rahasia, salah satu rahasia kenapa orang cocok dengan risol produksi kami itu dari tekstur kulitnya. Nah, kita bikin sendiri sehingga kondisinya fresh, tidak kering, dan rasanya sangat lembut, tidak keras. Enak banget. Terus bahannya juga kita bahan-bahan alhamdulillah bahan-bahan pilihan. Kulitnya itu bahan dasarnya dari terigu merek Dahlia itu, yang satu kantongnya lumayan harganya. Kemudian ayamnya sendiri itu lumayan, prosesnya agak rumit. Jadi ayamnya ini dikukus terlebih dahulu, sudah empuk, terasa empuk, kemudian disuirin. Setelah disuirin itu diolah lagi, dimasak lagi, dikasih bumbu. Jadi ayamnya saja itu sudah punya rasa tersendiri, bahkan untuk lauk makan itu sudah enak. Oke, Pak Wawan. Kalau ini nanti ada yang mau kerjasama gimana nih? Mau buka cabang gitu? Ya boleh, nanti dengan hubungi saya, nanti kita bicarakan bagaimana model kerjasamanya. Bisa jadi best seller, bisa juga mungkin nanti jadi agen, atau bisa jadi kita yang sediain semuanya, nanti sistem gaji boleh. Atau sistem bagi hasil. Bagi ya? hasil bisa. Yang punya modal silakan, Iya. nanti keuntungannya bagi hasil ya. Iya bisa. Kan selama ini ada orang yang punya modal tapi nggak tahu bisnis, Iya. ada orang punya bisnis tapi nggak punya modal. Nah. Ini bisa dipertemukan. Inilah namanya saling berbagi sesama muslim. Iya. Oke, Siap. Pak Wawan, cita-citanya sekarang apa nih? Punya mimpi apa nih? Mimpi saya ingin mengembangkan bisnis risol ini bukan hanya di wilayah saya di Kecamatan Bantar Kawu, tapi kalau bisa sampai di seluruh Indonesia. Mantap. Karena apa? Alhamdulillah saya sudah jalan 6 tahun, dan ternyata bisnis risol ini dalam kondisi apapun ini bisa bertahan, dan bahkan semakin kesini semakin naik. Oh, di sini harganya berapa? Di sini harganya per piece itu Rp3.000. Terus sehari berapa? Alhamdulillah
COVID kemarin itu sampai tembus angka antara 350 sampai 400. Berarti omset perharinya kurang lebih sekitar antara 900 sampai 1 juta. Oke, sahabat Omsetnya. muslim. Nah ini di daerah ya, kita ngomong di daerah bukan di kota. Jadi di kampung kecil, di Bangbayang, Bantar Kaung Brebes. Dengan risol seharga 3.000 saja, itu bisa punya omset 300 sampai 400 hari. Bagaimana kalau risol ini dijual di kota? Artinya apa? Artinya dengan daya beli masyarakat di sekitar sini berani membeli risol seharga 3.000 yang istilahnya dengan produk yang sama itu, padahal di sini mungkin harganya masih 1.000-an ya. 3.000. Enggak, maksudnya dengan produk orang lain. Oh iya. Paling harganya masih 2.000 paling. 2.000, 1.000. Tapi mereka masih memilih produk ini. Artinya ini produk yang berkualitas. Jadi kita harus tahu sasaran kita harus tahu market kita. Kalau memang kita bisa jual 3.000, kenapa harus kita jual 1.000? Karena tidak semua orang mencari produk yang murah. Tapi orang pengen produk yang berkualitas, apalagi kita bicara makanan. Oke, makasih sahabat muslim semuanya. Intinya kita harus berani mencoba, jangan takut gagal, dan insya Allah apa yang dicita-citakan oleh Pak Wawan tadi bisa berhasil dan sukses untuk bisa mengembangkan bisnis risol ini ke seluruh Indonesia. Yang penting kita ikutin step by stepnya, mulai belajar perizinannya, belajar packagingnya, belajar pemasarannya, dan yang pasti kita luruskan niat bagaimana agar kita bisa membantu banyak orang, bagaimana kita bisa berbagi. Insya Allah dengan kita berbagi dan membantu banyak orang, nanti apa yang kita usahakan mendapatkan berkah dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menginspirasi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.